Jadi mama juga takut kasih keputusan. Terus saya bilang, saya sholat di situ, saya bilang, ya Allah, kalau memang dengan cara saya bisa biar luas beribadah, biar aja izinkan saya menikah. Saya terima lamaran itu. Waktu itu mantan suami saya orang Makassar, orang Jeneponto. Itu yang melamar saya. Dia seorang lajang. Dia lamar saya terima. Bapak waktu itu tidak tahu. Diurus semua berkas-berkas di KUA. Akhirnya diputuskan orang KUA, tidak sampai 2 minggu. Saya menikah dengan dia di KUA. Pada waktu itu memang adik yang ngasih tahu, kalau adik ngasih tahu sama bapak hari Jumat pada waktu itu. Selesai Jumatan. KUA memutuskan kami menikah jam 2. Selesai Jumatan, saya pergi ke KUA. Itu saya bohongin orang tua tuh. Saya bilang, ada kawan mau menikah, Mak. Padahal saya yang menikah. Saya udah pakai kebaya putih. Jadi kau apanya? Saya pandongannya, Mak. Saya yang jadi teman perempuan ini untuk menikah, saya bilang. Saya bohongin, padahal saya mau menikah. Karena saya sudah janjian sama calon ini, nanti di KUA aja kita jumpa. Jangan jemput saya bilang. Kalau tidak akan batal nanti pernikahan kita. Jadi adik yang di bawah saya, yang sudah menikah juga sama orang Kristen, sama orang Batak juga, agama Kristen, dia itu kasih tahu sama mama dengan bapak. Pak, tahu nggak Kak Nora tuh kemana? Kemana? Dia tuh mau menikah itu. Di mana? Di KUA. Tahu kalau bapak kami ini suka kali muncungnya, aku bilang lah muncungnya mulutnya itu mencarut itu suka. Babi itu anjing tuh katanya. Pergi dia ke KUA. Jadi kebetulan memang sudah giliran kami. Jadi wali hakim bilang, adek, karena adek ini seorang mualaf, yang menikahkan nanti saya sebagai wali hakim kamu. Tapi pas kebetulan bapak datang, ditanya sama orang di situ, bapak ini siapa? Saya orang tua yang mau menikah ini. Dia tidak mau sebut saya. Dia bilang saya orang tua yang mau menikah ini katanya. Saya di situ kaget. Ya Allah, jangan sampailah bapak saya datang untuk membatalkan, kan gitu. Rupanya enggak. Baru wali hakimnya permisi sama bapak. Bapak izinkan saya menjadi wali dari putri bapak untuk menikahkan bapak. Karena bapak bukan seorang muslim. Iya. Nikahkan aja anak saya dengan seperangkat alat tai, katanya. Saya di situ, ya Allah. Saya malu di situ. Malu sebenarnya saya, Bang. Karena dibilang bapak saya, nikahkan anak saya ini dengan seperangkat alat tai, katanya. Biar dia nungging-nungging di situ. Ya Allah, saya bilang. Aduh, saya diam aja. Ya udah, biarlah bapak saya mau ngomong apa. Akhirnya menikah saya, setelah hijab kabul, saya sungkeman sama bapak saya, mama saya, bapak saya sudah tidak mau. Tidak mau lagi. Tidak mau lagi. Dia bilang, mulai dari sekarang kau bukan putriku lagi. Itu katanya. Mulai dari sekarang kau bukan putriku lagi. Jangan pernah kau injakkan kakimu ke rumah. Sampai kau punya anak keturunan pun itu bukan cucu saya lagi. Dia bilang. Saya menangis saja di situ. Saya pergi dengan suami saya kembali ke rumah. Seperti biasa. Tapi namanya anak ya. Kerinduan kepada orang tua cemana ya. Karena kami 5 bersaudara. Saya lah anak yang paling disayang sama bapak. Makanya bapak tuh menaruh harapan mudah-mudahan saya ini seperti seorang pendeta. Karena saya yang paling aktif di gereja daripada saudara saya yang lain. Tapi itulah, kalau teringat cerita itu, anak yang paling aktif, paling fanatik, ya kalau Allah sudah membalikkan hati dia, tidak akan bisa. Jadi, setelah saya sudah hamil, saya di situ teringat bapak. Saya sampai bertanya kepada saya bertanya sama ada ibu ustazah di sana. Kalau kami selalu ada pengajian setiap hari Jumat, pengajian di masjid, saya bertanya, saya panggil Umi. Umi, saya bilang, apa Nur katanya. Kalau saya mendoakan bapak saya, mama saya ini bisa masuk surga, bisa? Dijawab, mana bisa? Bapak dengan mamanya Nur ini masih Kristen. Jadi nggak akan masuk surga. Nggak akan.
Karena saya baca di dalam Al-Quran, orang kafir, orang syirik, itu kekal di neraka. Ya Allah, saya bilang, kalau bapak saya, mama saya ini gak masuk surga, ya untuk apa? Untuk apa saya masuk surga? Orang tua saya gak ngikut, kan gitu. Saya menangis. Pulang dari itu saya menangis. Saya peluk ini laki saya, suami saya. Kenapa kau? Dipikir saya ada masalah di tempat pengajian ini. Saya bilang begini, Bang, saya bilang, saya kalau tidak bapak dengan mama tidak ikut ke surga, ngapain saya masuk Islam? Sampai saya bilang kayak begitu. Kok begitu? Katanya. Ya, nggak mungkin. Nggak mungkin saya itu melihat. Nggak mungkin saya melihat orang tua saya ini di neraka. Kekal pula, saya bilang begitu sama suami saya. Coba kamu ceritakan lagi sama Umi, sama Ibu Ustazah katanya. Saya pergi ke rumah beliau besoknya. Saya nangis di situ. Jadi bagaimana caranya Umi? Saya bilang. Nora doa pada waktu Nora sholat, Nora berdoa. Coba Nora berdoa sholat di sepertiga malam. Nah, di situ baru saya tahu apa itu sepertiga malam. Ternyata sholat tahajud. Saya tanya sama suami saya, Bang, kata Umi, sholat sepertiga malam itu jam berapa? Jam 3, jam 4. Adik harus tidur dulu, katanya. Kalau udah terbangun jam 2, jam 3, ya udah sholat. Itu niatnya bacanya apa? Itu sama seperti kalau adik sholat duha, cuman diganti tahajud. 2 rakaat juga, ya. Ya udah, saya minta sama Allah, ya Allah, bangunkan saya. Biarlah saya terjaga jam 2, jam 3. Jam berapapun, pokoknya sebelum subuh. Memang Masya Allah. Setiap jam 2, setengah 3, kadang setengah 4, pasti terbangun. Bunda Nora, mohon maaf. Bunda Nora jadi pengen mualafnya itu gara-gara ayat itu tadi ya? Iya, gara-gara cuman siapa yang membangkitkan Yesus. Itu ya, oh, keren itu. Itu saja. Jadi ya, terus saudara orang tua gimana sekarang? Bapak 2022 kemarin beliau udah meninggal. Dan innalillahi wa inna ilaihi Allah yarham. Lanjut lagi masalah itu apa? Tadi itu sholat tahajudnya itu keren. Ya, Lanjut. Sholat tahajud sampai saya masuk Islam 2003, menikah 2004. Memang betul Allah itu mengijabah doa seorang mualaf itu. Memang saya di situ kalau dibilang putus asa sih agak sedikit ya. Yang namanya doa udah bertahun-tahun gitu ya kan. Kenapa sih nggak dijawab Allah? Apakah memang Allah tidak izinkan? Karena saya cuma minta satu. Makanya memang Allah tuh kabulkan. Saya tidak minta harta. Makanya sampai sekarang kami nggak gelimangan harta. Jujur bapak mama saya mulai dari masuk Islam itu hanya mengontrak aja. Hanya ngontrak rumah. Karena yang saya minta, saya tidak minta harta. Saya cuma minta. Sebentar ya Bang. Saya waktu itu cuma minta, ya Allah, seandainya Engkau mendengarkan doaku, saya cuma minta satu. Biarlah bapakku dengan mamaku mati dalam keadaan Islam. Itu saja. Gak kau kasih pun saya kaya, silakan. Gak kau kasih pun saya rumah mewah, tidak masalah. Cuma itu saja. Bapak saya, mama saya itu meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, itu saja. Nah, di 2007, saya ingat bulan 6, hari Jumat pas, setelah pulang Jumatan. Pulang Jumatan laki saya, bapak saya pulang dari kantor, langsung ke rumah. Saya di situ waktu dia ketuk. Dek,
Itu dia tidak pernah manggil saya Nora. Dek, katanya. Ya Allah, saya kayak mendengar suara. Suara yang tidak asing lagi sama saya. Saya buka, bapak saya. Sambil minum Bu Nora. Tiga tahun ya. 3 tahun saya tidak jumpa itu. Tiga tahun itu saya tidak jumpa bapak saya tuh. Pas waktu saya lihat sosok di depan saya, ternyata bapak saya. Itu saya peluk, saya cium. Saya cium, pokoknya saya cium, saya peluk. Saking rindunya, lemes saya cium kaki beliau. Bapak pun ikut nangis, mungkin saking rindunya. Bapak ikut nangis saking rindunya. Saya duduk sama bapak. Saya suruh suami saya waktu itu beli makanan yang enak. Bapak udah makan? Belum, katanya. Bang, belikan di sop buntut, entah apa, pokoknya yang enak. Biar bapak makan. Jadi, saya di situ tidak bisa makan. Menangis saja terus saking rindunya. Saya duduk, saya bertanya sama bapak. Halo, Assalamualaikum. Saya bilang, duduk. Waalaikumsalam. Saya bilang sama bapak. Mungkin jangan dipotong dulu Bapak Udin, bentar ya. Mute dulu. Lanjut Bu Nora. Saya bilang sama bapak, ya, saya bilang sama bapak, Pak, bapak apa kabar? Saya baik nak, katanya. Apa yang membawa bapak ke sini? Bapak yang rindunya. Rindulah, katanya. Terus saya bilang, Bapak, apa yang membawa Bapak ke sini? Saya bilang, saya tanya. Dia ngomong, begini nak, katanya. Dia diam. Apa Pak? Dalam hati saya begini, apa Bapak ada masalah di kantor? Apa Bapak berantem sama mama yang membuat mereka harus nanti jadi berpisah? Itu aja pemikiran saya antara dua. Di kantor dengan di rumah. Ternyata tidak. Bapak ngomong. Sempat dia tuh diam. Dia menangis. Mungkin ini masalah paling berat. Karena Bapak ini orang yang keras, jarang, tahulah kalau orang keras ini menangis itu mungkin susah gitu. Jadi saya lihat Bapak menangis ini, ada apa sebenarnya? Apa masalah Bapakmu ini sampai berat? Baru dia ngomong, dia bilang, Dek, katanya, iya Pak, cerita aja Pak, ada apa Pak? Saya bilang, kalau ada masalah saya bantu. Kalau soal ekonomi pun saya akan bantu, saya bilang. Bukan itu, katanya. Jadi apa Pak? Dia bilang, nak, Bapak mau masuk Islam. Subhanallah. Saya bilang, dalam hati saya, ya Allah, orang yang pernah membilangkan menikah kau dengan seperangkat alat tai, kau akan nungging-nungging. Ternyata orang yang betul-betul tidak suka Islam, dia sendiri yang pertama, orang pertama, yang mau mengucapkan kalimat syahadat, saya mau masuk Islam. Saya bilang, kenapa Pak? Saya sudah 1 minggu tidak tidur di rumah. Bapak punya klinik waktu itu. Saya tidur di klinik.
adik kamu yang nomor 4 ini mau menikah. Jadi di situ bapak tidur, bapak berdoa jam 12 malam. Dia berdoa, Tuhan Yesus, janganlah anak-anak saya yang lain ini seperti anak saya yang satu ini yang telah meninggalkanmu, katanya. Kebetulan di belakang klinik bapak itu ada musola kecil. Nah, jam 5 subuh ini dia cerita. Dia merasa seperti ada yang menepuk di belakang. Tapi dia melihat seberkas cahaya terang. Saya bilang, Pak, mungkin itu Tuhan Yesus. Dia bilang, tidak nak. Kok Bapak tahu dari mana? Karena pada waktu Bapak bangun, spontan dia mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir 2 atau 3 kali. Saya bilang, Masya Allah Pak. Berarti Allah ini memang dengar doa saya. Saya bilang, jadi bagaimana Pak? Saya pertemukanlah Bapak dengan Ustadz yang memualafkan saya. Saya tinggalkan dengan beliau. Saya pulang ke rumah. Bapak datang jam 3 lewat karena mau asar. Pak Ustadznya mau asar, Bapak kembali ke rumah. Baru dia bilang, nak katanya, ternyata Yesus atau Isa itu ada dalam Al-Quran. Sama seperti saya bilang, saya waktu ngomong sama kawan saya, apa memang benar Yesus Isa itu ada dalam Al-Quran? Bapak saya sendiri aja kaget. Ternyata ada dalam Al-Quran. Tapi tidak disalibkan. Iyalah Pak, saya bilang. Mana mungkin Tuhan, yang namanya Tuhan hina Pak? Kok Tuhan bisa hina Pak? Bapak saya diam. Jadi bagaimana menurut Bapak? Dia ngomong, pokoknya ya udah, saya tetap mau masuk Islam. Saya telepon ibu kepala puskesmasnya, saya bilang, Bu, Bapak alhamdulillah mau masuk Islam. Masya Allah Nora, katanya. Nanti selesai maghrib, saya suruh supir jemput Bapak. Bapak mualafnya di Masjid Pertamina Bukit Datuk ya. Karena suami ibu itu kepala staf di sana, di Pertamina. Jadi mualafnya di Bukit Datuk Pertamina ya, masjid sini ya Nor. Ya. Jam berapa jemputnya Bu? Jam 6 sebelum maghrib. Bapak nggak pulang. Saya dengan suami pergi cari baju koko, cari celana kain, cari peci, biar Bapak bisa pakai baju itu nanti mau syahadat. Selesai Isya, kami sudah dijemput sama supir ibu ini ke Masjid Pertamina Bukit Datuk. Selesai Isya, Bapak disyahadatkan di sana. Kebetulan Bapak memang dari kecil udah disunat. Kami kalau Batak ada juga yang bersunat. Jadi Bapak udah syahadat di sana. Setelah syahadat, Bapak pulang ke rumah. Bapak pulang ke rumah, saya tanya, kenapa Bapak nggak pulang ke rumah? Tapi kata Pak Ustadz sana, mamamu itu bukan mahrum Bapak lagi, nak. Katanya, Masya Allah. Jadi kalau Bapak pulang nanti jadi jinah. Jadi kalau dicari bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kalau mamamu tahu ya sudahlah. Sampai 1 minggu. 1 minggu baru mama tahu. Mama tahu kalau Bapak udah masuk Islam. Itu pun dari adik. Karena adik yang cari di mana Bapak kenapa nggak pulang. Dicari memang ke rumah. Dikasih tahu sama mama, Mak, Bapak udah masuk Islam. Adik saya yang nomor 4 itu akhirnya nggak jadi nikah. Emosi dia, marah dia. Bangsat itu si Nora itu. Kurang ajar itu katanya. Jadi mama datang ke rumah. Nangis. Dia bilang begini sama Bapak. Bertahun-tahun kita berhidup berumah tangga.
bagaimanapun kelakuanmu. Bapak jujur dulu memang waktu Kristen itu suka minum, suka judi, suka main perempuan. Jadi mama dulu tuh memang sangat sangat tertekan batin lah. Tapi nggak bisa, itulah nggak bisa cerai kan. Bertahun-tahun saya tuh mengalami kepahitan sama kau katanya. Tapi kenapa kita berpisahnya harus seperti ini? Jadi minta pisah kau, kata bapak. Saya minta pisah, saya minta cerai, kata mama. Saya mau pulang aja ke kampung saya. Mama minta 1 juta waktu itu untuk ongkos pulang. Saya kasih. Saya nangis. Ya kalau itu udah keputusan mama ya nggak apa-apa, saya bilang. 1 minggu nggak dengar kabar mama. Nggak ada dengar kabar mama. Saya pikir mama udah berangkat ke Pangaribuan. Ternyata adik telepon. Kak Nora, nangis dia. Kenapa dek? Aku bilang. Mama sakit di rumah. Bukannya mama udah berangkat. Tidak jadi, karena mama sakit. Udah dibawa ke rumah sakit. Ini kami udah dipulangkan dari rumah sakit. Di situ bapak, saya kabarkan, waktu bapak masih kerja di kantor. Pak, mama sakit. Pulang bapak, duduk bapak, makan, nangis dia. Jadi bagaimana lah itu nak? Nggak tahu pak, aku bilang. Kalau saya bilang, boleh saya ke rumah kalian? Boleh katanya. Jenguklah, mungkin mama rindu, kata adik. Saya pergi, saya, suami, bapak dengan ustadz yang mengislamkan saya. Bukan yang mengislamkan bapak ya. Karena masjid kami berbeda. Saya berangkat ke rumah adik, itu tidak sampai 15 menit, dekat kami kok. Sampai di sana, saya sudah lihat. Bapak udah saya yang seorang pendeta, itu dengan 2 temannya pendeta juga, itu udah doakan mama. Menumpangkan tangan ke mama. Saya di situ nangis. Saya bilang, ya Allah, satu lagi permintaan saya, tolong dikabulkan. Seandainya mama saya ini harus kau ambil nyawanya, coba biarkan dia melafazkan la ilaha illallah. Itu saja saya minta. Biarkan, saya bilang. Tapi memang di situ ya bang, saya kalau seandainya mama lewat situ tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak tahu saya. Saya bilang, ya Allah, saya juga nggak tahu lagi. Saya di situ memang di situ pikiran udah buntu. Jangan sampai mama saya pergi ini dalam keadaan kafir. Itu. Sampai di situ, saya lihat mama ini udah kurus. Karena nggak mau makan. Hanya infus saja yang masuk. Ngomong pun juga udah kurang. Air matanya tuh mengalir aja. Saya peluk. Saya bilang, Mak, mama kenapa? Kok jadi begini, Mak? Saya bilang. Dia nggak ngomong, karena dia nggak bisa ngomong sih. Terus, bapak ini cuma duduk nangis nengok mama, karena nggak bisa dipegangnya. Itulah bapak. Dia menjaga betul. Nggak mau bapak megang mama. Saya di situ sedih sebenarnya. Seandainya mama saya pergi nih, kasihan bapakku gitu loh. Jadi saya minta izin. Waktu itu bapak udah, saya dengan keluarga-keluarga udah marah sama bapak dengan apa? Gara-gara kau binatang. Gara-gara kau. Jadi sakit ini mamanya si Pera. Kalau kami orang Batak kan membilangkan nama anak pertama. Gara-gara kau ini, anak kau boru kau yang anjing ini. Saya dibilang begitu aja. Saya tidak peduli situ. Saya fokus sama mama. Bagaimana mama ini biar sehat gitu. Saya bilang sama adik saya yang gagal nikah ini yang keempat. Lia, saya bilang. Namanya Natalia Magdalena. Nama adik saya yang keempat Natalia Magdalena. Saya bilang, Lia, izinkan dulu saya, kami mengobati dulu mama. Ya, obatilah mama. Tapi kalau tidak sembuh, habis kau aku tebas ya. Kata adik kayak gitu. Izinkanlah. Tapi kalau sembuh mama, saya akan ucapkan syahadat, kata dia. Betul, saya bilang. Betul. Dalam hati saya, ya Allah, tunjukkan kuasamu ya Allah.
Tunjukkan ya Allah, saya bilang. Akhirnya disuruh sama Pak Ustadznya beli aqua kayak di rukiah gitu kan. Dia minta makan makan mama, minumnya mulai pagi sampai malam itu harus dari luar, jangan dari rumah. Saya bilang, biar makan pagi, siang dengan malam, saya datang ke sini untuk nyuapin mama. Saya bilang, ya kata dia. Jadi jangan dulu kalian kasih apa-apa sama mama, saya bilang. Iya kata dia. Itu perjanjian. 1 minggu lah, sudah 1 minggu lebih lah, 1 minggu lebih sedikit. Itu mama, alhamdulillah, masya Allah. Allah itu hebat. Mama berangsur pulih. Mama udah mulai bisa agak duduk, mulai ngomong sedikit-sedikit. Saya waktu itu kasih makan siang waktu itu. Saya pulang. Akhirnya adik yang nomor 3 yang udah menikah tuh telepon. Kak Nora, datanglah dulu. Kenapa? Saya bilang. Mama yang nyuruh datang. Saya blek. Ya Allah. Apa memang ada bahaya atau memang biasanya kan kalau Bang, orang yang dipulangkan dari rumah sakit itu kan kita lihat sudah sehat. Ternyata mau pergi gitu loh. Saya bilang, ya Allah, jangan. Di perjalanan saya nangis. Sampai dibilang suami, tenanglah kau dek, tenanglah kau. Enggak bang. Aku bilang kan, cepatkan dulu motor ini, cepatkan motor bang. Saya bilang, ada apa dengan mama? Kenapa kita padahal jam 12:30 itu selesai jam 1. Saya baru kasih makan mama. Ini jam 2:30 udah ditelepon. Enggak bang, kenapa? Enggak cepat-cepatkan saya bilang. Tidak baru nyampe di dekat pagar, itu udah lompat saya dari motor itu, saya lari, saya peluk mama. Mak, saya bilang. Mama, kenapa mak? Saya bilang. Dia bilang, bawalah dulu saya ke kamar mandi, katanya. Mandikanlah dulu mama. Saya disitu sudah sedih. Ya Allah, apa ini permintaan terakhirnya gitu loh. Ya kan? Saya suruh suami saya yang mengangkat mama. Bagaimanapun kan itu mertuanya. Bapak tidak bisa, bapak tidak mau. Waktu itu, saya suruh suami saya mengangkat mama. Saya mandikan, dengan adik saya mandikan bersih. Saya sampokan, giginya saya bersihkan semua. Saya berpikir, ya Allah, ini apa mau seperti mau memang mau pergi, mau apa, begitu. Akhirnya udah saya bedakkan, udah pokoknya mama ini udah saya cantikkan betul pakai bedak, ya kan, udah wangi. Saya nangis itu, saya peluk lagi. Mama kenapa mak? Barulah dia ngomong. Nak, katanya. Apa mak? Mama mau apa? Kalau mama mau makan saya belikan mak, saya bilang. Enggak nak. Jadi mama mau masuk Islam nak, katanya. Allahu Akbar, subhanallah. Saya bilang, Masya Allah mak. Betulnya mak, saya bilang. Iya nak, syahadatkan mama, katanya. Saya lari ke musola yang di belakang klinik bapak, karena klinik bapak bersebelahan dengan rumah. Saya pinjam di situ mukenanya, saya ketok-ketok gitu. Oh Kang, saya bilang. Kang, iya, pinjam dulu mukenanya Kang. Iya, ambillah. Karena kebetulan mau sholat asar kan, terbuka musolahnya. Saya pakaikan ke mama saya pakaikan sarungnya. Saya bilang sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz nggak apa-apa, kalau kita syahadat di sini nggak apa-apa. Nanti kita syahadatkan lagi nanti di masjid, katanya. Iya, jadi waktu mama dituntun sampai 3-4 kali untuk ucapkan kalimat syahadat. Akhirnya mama bisa mengucapkan kalimat syahadat. Datang adik saya yang gagal nikah itu dengan adik saya yang kan 2 yang gadis, yang masih agak kecil lah, saya bilang masih kecil. Nah, itu adik saya nangis.
Dia langsung cium kaki bapak saya. Karena pertama kali dia cium kaki bapak saya, dia cium kaki mama saya. Baru dia peluk saya, dia minta maaf. Baru dia bilang, Kanora katanya, sadarkan saya juga katanya. Aku bilang, kau mau sadat? Iya, sadarkan saya. Bagaimana Pak Ustadz? Bisa, bisa. Mandi dulu katanya. Saya ajarkan adik saya untuk mandi bersih. Saya pakaikan dia mukena, di rumah juga syahadat. Besok kita syahadatnya di masjid ya katanya. Saya telepon ibu kepala puskesmasnya lagi. Bu, Masya Allah mama dengan adik mau syahadat lagi, saya bilang. Masya Allah Nora katanya. Itu ibu kepalanya nangis. Kebaikan apa yang sudah kau buat Nora katanya. Saya nggak tahu Bu, saya bilang. Saya cuma minta sama Allah. Cuma satu yang saya minta memang. Ya Allah, saya tidak minta kekayaan. Makanya sampai sekarang Allah tuh memberi cuma pas-pasan. Sampai sekarang Alhamdulillah masih bisa makan kan gitu. Karena memang itu yang saya minta dari dulu. Saya tidak minta kaya. Jangan jadikan saya orang kaya. Tapi buat keluarga saya ini semuanya tuh memeluk agamamu itu aja. Jadi selesai maghrib, bapak dengan mama dengan adik disyahadatkan di masjid Pertamina juga. Di situ setelah kami semua mualaf, kecuali kakak dengan adik yang udah nikah, itu di situ kami disuruh pindah dari situ, diusir kami. Karena saudara udah nggak mau lagi, kecewa sama kami mungkin, sama termasuk bapak udah pendeta itu, pendeta kami itu, bapak udah saya, pergilah kalian dari sini katanya. Akhirnya dijual bapak rumah itu, harga 35 juta murah. Karena bapak dulu suka judi, jadi banyak utangnya. Yang ada tuh tinggal 9 juta waktu itu. Dicarilah rumah kontrakan yang kecil-kecil. Akhirnya tinggal mereka di rumah kontrakan yang kecil itu. Jadi karena didengar bapak ini udah masuk Islam, mama masuk Islam. Jadi kawan-kawan kantor bapak ini memberikan kayak mukena, sejadah, koko. Nah, ke rumah bapak yang lama, ibu itu telepon. Oh, Nur katanya. Bapak dengan mama udah pindah, udah. Di mana? Di sini, Bu. Ngontrak. Kenapa nggak bilang sama ibu katanya? Nggak apa-apa, Bu, saya bilang. Tidak begitu lama saya kan keluarga kawan-kawan bapak udah datang memberikan mukena apa semua. Pas pulang, bapak dapat telepon dari Pak Wali Kota, namanya Zulkifli As, pada waktu itu menjabat, Pak Jul As. Pak Zul telepon, ini Bapak Muhammad Rukman Aritonang, karena nama bapak tuh Rukman Parulian Aritonang, jadi tinggal ditambahkan Muhammadnya aja. Ini Bapak Muhammad Rukman Aritonang, iya katanya. Saya Bapak Wali Kota Pak Zulkifli As, Pak, katanya. Masya Allah, Pak, katanya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Bapak ini yang satu keluarga masuk Islam ya? Iya, Pak, Alhamdulillah. Iya, Pak, Bapak sekarang di mana tinggal di sini? Begini, Pak, Bapak cari nanti, hubungi nanti Kepala Dinas Kesehatan. Bapak cari, mau rumah dinas yang mana Bapak tempati? Jangan mengontrak, Pak. Rumah dinas pilih, Pak. Sampai Bapak nanti pensiun. Baru bisa Bapak pindah dari situ. Masya Allah, saya bilang. Pak. Saya bilang, Dikman mana lagi, Pak? Yang bisa kita dustakan dari Allah. Bapak nangis itu. Ya Allah. Saya bilang, Allah itu kan Pak, baik kan Pak? Saya bilang. Di balik kesulitan seperti ini pasti ada hikmatnya Pak, saya bilang. Iya nak, katanya. Akhirnya Bapak pindah.
ke rumah dinas. Pas kebetulan rumah dinasnya ini tidak begitu jauh dari masjid. Tidak begitu jauh, tidak begitu dekat. Saya sempat bilang, Pak, kenapa Bapak nggak rumah dinas di sana? Di sampingnya kan masjid, saya bilang. Janganlah nak, katanya. Biar dekatlah Bapak nanti kalau ke masjid. Sempat saya bilang begitu. Dia bilang begini, tapi kan nak, dibilang Pak Ustadz itu, kalau kita ke masjid, jalan kaki, semakin jauh langkah kita itu, kalau kita berzikir situ, nanti apa yang kita pijak itu nanti menjadi saksi. Masya Allah, saya bilang, Bapak, saya aja nggak kepikiran ke situ loh. Saya pikir Bapak ini nggak mau di samping masjid ini karena nanti bising gitu. Rupanya itu yang dipikirkannya. Saya bilang, Masya Allah Pak, saya nggak tahu itu. Saya nggak pernah dengar itu. Ya itu kata Pak Ustadznya. Sampai saya bilang, di Duri ini kan Pak, di Dumai ini kan panas. Panas sekali itu di Dumai. Sampai saya bilang, kalau Bapak kalau ke masjid naik motor aja, janganlah, katanya. Nanti nggak dapat saya pahala, katanya. Nanti nggak ada jadi saksi saya, katanya. Nanti ditanya batu ini apa benar? Kaki ini melangkahkan ke masjid. Nanti ditanya kayak gitu, nak macam mana itu nak, katanya. Ya Allah Pak, saya nggak tahu kayak gitu Pak. Saya nggak ada ilmu ke situ Pak, saya bilang. Saya pikir Bapak nggak mau dekat masjid karena bising. Oh enggak, katanya. Tidak jauh, tidak dekat, kata dia. Nah, 3 tahun berselang, Bapak di situ diserang penyakit jantung. Dia harus operasi jantung bypass. Bukan balon, bukan ring, tapi bypass di Rumah Sakit Harapan Kita pada waktu itu. Di situ bersamaan juga adik kami yang nomor 5 itu terkena penyakit kista. Ada benjolan kista ini agak besar itu di dekat kantung rahimnya. Memang adik dirujuk ke Pringadi, Medan, bapak di Rumah Sakit Harapan Kita. Di situ melakukan sama-sama harus operasi. Di situ mama, saya waktu itu sudah berangkat sama suami ke Makassar. Karena suami saya orang Makassar. Mama telepon, nangis. Mama bilang, nak, katanya, bapak mau dioperasi, adikmu mau dioperasi. Jadi bagaimana ini? Kenapa, Mak? Ada biaya yang harus kami tanggulangi. Obatnya bapak ada yang tidak ditanggung askes, katanya. Sebentar dulu ya, Bang. Siapa tadi yang kena serangan jantung, Bunda? Banyak yang kena serangan jantung itu bapaknya. Adiknya kena serangan kista. Bapak kena serangan jantung. Tadi nggak sampai ceritanya ke situ ya? Iya, bapak kena serang. Iya, Bang Dewa langsung turun waktu itu. Bapak kena serangan jantung, harus operasi bypass. Adik itu kena kista. Apa ya? Tumor miom ya, kanker miom ya. Itulah yang divonis dokter pada waktu itu. Kista itu nggak bisa punya anak kalau nggak salah ya, kista ya? Nggak tahu Bang, makanya sampai sekarang dia nggak menikah, belum menikah dia. Iya. Tapi Nah, kalau kena terus serangan jantung itu biasanya seperti orang tua ya. Orang tua juga ada jantung, kena serangan jantung, tapi Dewa di samping dia, Dewa serang balik gitu. Bentar Bang Dewa, dilanjut dulu. Dewa nggak mau sedih. Dewa nggak mau sedih, bener lihat Bunda Nora. Nah, iya. Ini dilepin juga. Oh, baik. Oke. Jadi Mama telepon. Berapa Mama butuh duit? Saya bilang 30 juta. Ya Allah, dari mana duit saya? Pikirku yang ada sama suami cuma 10. Saya transferlah 10. Dia nangis karena adik yang di Medan pun bagaimanapun butuh uang juga. Namanya kita yang menjaga pasien kan butuh. Tidak ditanggung askes yang menjaga pasien, makannya tidak ditanggung kan begitu.
Jadi saya bilang, bagaimana nih mak, 20 juta lagi, saya bilang. Jadi bagaimana ini, katanya. Dia matikan telepon. Mama matikan. Saya sudah tahu mama ini bagaimana sifatnya. Mama saya ini orang yang mudah putus asa. Terus saya telepon lagi, saya telepon nggak diangkat. Akhirnya diangkat lagi. Mak, saya bilang, kenapa nggak diangkat? Dia nangis. Nak, kenapa jadi begini ya? Kok kita jadi begini? Saya bilang gini, Mak, kok mama ngomong gitu sih, Mak? Saya bilang, iya, kita kok jadi kayak gini ya, nak ya? Kok jadi susah kita, katanya. Mak, saya bilang, mama ambil wudhu. Di situ kan ada musola, mak, di rumah sakit. Ada. Ambil wudhu, mak. Sholat mama dulu. Istighfar lah, mak, saya bilang. Ini ujian dari Allah loh, mak. Masa sih mama nggak sanggup, mak? Kita dulu masuk Islam, tengoklah kita bagaimana yang kita diusir, kita dilempar, saya bilang. Masa seperti ini loh, mak. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kata mama. Mama sekarang ambil wudhu, mama sholat. Mama ambil wudhu, dia sholat. Dia tutup telepon. Malamnya, dia sholat zuhur itu. Bapak mau dioperasinya jam 11 malam. Selesai sholat isya, mama telepon. Selesai sholat isya, mama telepon. Mama cerita. Dia nangis. Saya bilang, kenapa, mak? Bapak ada apa, mak? Enggak ada apa-apa, nak. Ada yang mau mama ceritakan. Mama ini udah salah, katanya. Salah apa, mak? Mama udah berpikir jelek sama Allah, katanya. Kok begitu, mak? Iya, katanya. Tahu kau, nak, Bapak dulu, saya cerita sedikit ya, Bang. Bapak dulu tahun 78, 1978, udah ditugaskan di Timur Timur. Bapak. Sampai Timur Timur pisah dari Indonesia tahun 99, barulah Bapak ditugaskan ke Jakarta, Pekanbaru, terakhir ke Dumai. Nah, di Dumai itulah kami masuk Islam, pensiunnya, udah pensiun baru dia pindah ke Duri. Jadi Bapak dulu kan ditugaskan ke Timur Timur. Jadi kepala rumah sakit di situ namanya Pak Hartono. Dia ini seorang muslim memang. Mama ketemu sama Pak Hartono ini di lift. Di lift waktu itu mama mau selesai sholat, mama mau makan. Karena selesai sholat zuhur, mama mau makan. Di situ mama ngomong kan. Saya jadi baca taping ini. Pak Hartononya bilang begini. Ibu istrinya Pak Aritonang ya? Iya, mama waktu itu tidak kenal. Ibu kenal dengan saya? Saya, Bu. Waktu kita sama dulu di Timur Timur, Bu. Pak Hartono, kepala rumah sakit. Aduh, Pak, Masya Allah. Jumpa lagi kita di sini ya, Pak. Ya bagaimana? Kabarnya, udahlah, pokoknya begitu. Bagaimana kabarnya? Ibu ngapain di sini? Ini Bapak masuk rumah sakit, mau operasi bypass. Di ruang mana? Ayo. Kebetulan jam 8 ini kan ganti shift, dokter. Ganti shift. Nah, dia bilang begini, kita ketemu. Saya mumpung dia bilang ini, mumpung saya masih di sini, insya Allah besok saya kalau masuk pagi saya kunjungi Bapak lagi. Bapak di ruang mana? Di ruang ini, katanya. Jadi pergi ketemu Bapak, terus Bapak ketemu Bapak, ya seperti reunian. Bapak kenal saya. Oh, ini Pak Hartono ya, yang waktu kita di Timur. Iya, begini. Masya Allah, Bapak udah Muslim. Alhamdulillah sudah, Pak. Masya Allah. Iya ya Pak ya, dulu memang Bapak Kristen ya. Iya, saya ingat itu. Jadi Bapak udah Muslimnya dengan Ibu. Anak Bapak, ya anak saya juga Muslim. Tapi ada 2 yang belum masuk Islam, katanya. Iya, Masya Allah. Akhirnya, ya Bapak, pokoknya nanti jam 11 sudah dijadwalkan untuk operasi ya Pak ya. Iya. Akhirnya inilah cerita Mama. Bapak itu keluar, jam 10 Mama dipanggil perawatnya untuk mengambil obat untuk dimasukkan ke infus-infusnya, pokoknya obat-obat itulah ditebus ke apotik, pergi. Itulah baiknya Allah.
waktu mama ke apotek itu, mama bilang berapa semua yang harus saya bayar. Sebagian memang ada tanggung askes, sebagian enggak. Dibilang perawatnya, bagian apotekernya, udah Bu, Bapak Partono tadi dia bagian kepala bagian apa tuh ya di rumah sakit. Saya juga nggak tahu. Mama nggak jelaskan.